Akibat tingginya biaya pengeluaran untuk pupuk dan obat-obatan seringkali berdampak pada kerugian yang dialami petani ketika tanaman rusak dan harga jual turun. Para petani berharap pada kemudahan untuk mendapatkan obat-obatan dan pupuk untuk para petani, khususnya yang tidak masuk menjadi anggota kelompok tani. Beginilah kondisi para petani di era pandemi yang tetap melakukan aktivitas pertanian di berbagai lahan pertanian di wilayah Kota Batu. Para petani ini tetap bersemangat mengolah lahan pertanian sekalipun harga jual sayuran relatif tidak stabil. Dan saat ini malah cenderung turun sehingga sering mengalami kerugian di tengah pandemi yang masih berlangsung. Saat ini di tengah harga sayuran sebagian besar turun menjadi salah satu masalah yang dihadapi para petani agar tidak merugi dan modal yang dikeluarkan bisa kembali. Besarnya biaya untuk pengeluaran hampir setengahnya untuk pupuk dan obat-obatan terlebih bagi para petani yang tidak masuk menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan harus membeli pupuk lainnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi inilah yang sering dikeluhkan para petani kecil yang tidak masuk menjadi anggota kelompok tani. Walaupun statusnya petani, tidak bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi kartu anggota kelompok tani sehingga mencari alternatif membeli pupuk lainnya yang tidak bersubsidi. Menurut salah seorang petani menjelaskan, di masa pandemi ini petani sangat berat untuk bisa bertani. Salah satunya akibat permodalan, karena hampir setahun pandemi, harga jual sayuran seringkali turun, sehingga petani sering merugi. Sementara biaya pengeluaran tetap termasuk obat-obatan dan pupuk. Di lokasi lahan pertanian di kawasan Junrejo, aktivitas petani tetap berlangsung di tengah harga jual sayuran yang cenderung turun jauh di bawah harga standar untuk bisa kembali modal. Kalau dalam segini kurang lebih tanah ini kan 1.500 meter. Ya. 1.500 meter dalam pengolahan tanah dengan bibit Ya. kurang lebih ya 10 juta. Kalau pupuk sampai panen dengan termasuk obat-obatan itu bisa juga mencapai 15 juta, Pak. Wah, imbang berarti Pak, pupuk samaan. Banyakan pupuk sama Pak ya. daripada pengelolaan dengan bibitnya. Pak, untuk mendapatkan pupuk gimana Pak? Sulit apa enggak Pak? Katanya sebagian kalau nggak masuk kelompok tani agak sulit Pak. Ya bisa seperti itu Pak. Kalau kan nggak punya kartu. Ya. Sebagian kan mayoritas di sini kadang petani kecil nggak ikut kelompok tani, nggak punya kartu kan nggak bisa beli pupuk. Itu sekarang menjadi yang sulit untuk mencari pupuk, termasuk pupuk yang pakai kartu-kartu itu kan petani kecil-kecil nggak ikut, itu sangat sulit Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Mencoba bangkit dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan studi tiru ke pemerintah Kota Batu. Kedua kota yang memiliki kesamaan pariwisata sebagai unggulan dan juga kondisi geografis, diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Bukit Tinggi yang baru mencapai 1,5 juta per tahunnya. Tingginya angka kunjungan wisatawan ke Kota Batu yang mencapai 7 juta lebih di tahun 2019 dan merosot ke angka 3,5 juta kunjungan wisatawan di tahun 2020 karena terdampak pandemi, menjadi alasan kuat bagi rombongan pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan studi tiru ke Kota Wisata Batu. Rombongan pemerintah Bukit Tinggi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso bersama sejumlah kepala dinas, Kajari, Kepala Kemendak Kota Batu dan juga perwakilan budayawan Kota Batu. Di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan 1 tahun pandemi virus corona atau COVID-19 telah membuat sektor pariwisata Bukit Tinggi Sumatera Barat merosot. Angka kunjungan wisatawan menurun drastis. Pada tahun 2019, tercatat ada sekitar 1,5 juta pengunjung dan pada tahun 2020 menjadi 550 pengunjung saja. Atas dasar itulah, pemerintah Bukit Tinggi memilih Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi. Karena di samping sama-sama mengandalkan pariwisata, juga iklim dan geografis kedua kota relatif sama. Wali Kota Bukit Tinggi juga menyoroti kebijakan pemerintah Kota Batu dalam mendorong iklim investasi wisata di Kota Batu yang dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar berharap ke depan akan ada kerjasama semacam sister city antar Kota Bukit Tinggi dan Kota Wisata Batu untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata sebagai ikon nasional. Kami mendalami penguatan Kota Wisata Bukit Tinggi. Saya pikir Kota Batu
kota yang layak kami tiru dalam hal pengembangan kota pariwisata, karena dari segi alam, kunjungan, dan wahana hampir mirip dengan Bukit Tinggi. Cuman bedanya di Kota Batu lebih terkelola dengan baik, terfasilitasi. Ini yang harus kami contoh. Kedepannya akan dinas terkait akan berkonsultasi langsung dengan dinas yang ada di Kota Batu untuk penguatan konsep wisata Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kami sudah bisa, ya kalau Kota Batu hari ini 7,6 juta setahun kunjungan, kami baru 1 jutaan. Ya mudah-mudahan tahun depan nambah 1 juta lah dari pengalaman dan ilmu yang kita dapat dari Kota Batu. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, Pemkot Batu selalu terbuka kepada siapapun untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata. Keunggulan alam dan juga keramahan masyarakat Kota Batu menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia pariwisata. Terlebih di Kota Batu, pariwisata menjadi penopang utama pendapatan daerah di samping pertanian. Hari ini kami pemerintah Kota Batu mendapatkan kehormatan untuk bisa dikunjungi oleh Pak Wali secara langsung bersama Forkompimda. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan bahwa Kota Wisata Batu bisa dikunjungi untuk bersama-sama bersilaturahim dan bersinergi. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wali, bahwa Bukit Tinggi dan Batu ini secara kontur macam-macam udaranya sama. Karena oleh sebab itu koordinasi yang baik ini senantiasa nanti akan kita kembangkan seperti yang disampaikan oleh beliau. Jadi antar instansi yang ada, dinas-dinas yang terkait untuk senantiasa berkomunikasi dan tidak salah nanti manakala juga kita sampaikan kepada stakeholder yang terkait bahwa setelah berwisata ke Kota Wisata Batu bisa juga ke Bukit Tinggi. Sebaliknya dari Bukit Tinggi bisa wisata ke Kota Wisata Batu. Yanta Yancong melaporkan. Mendukung program pemulihan ekonomi kreatif di Kota Malang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107, dilaksanakan kegiatan pembukaan stand gratis IKM dan penandatanganan kerjasama antara Dekranasda Kota Malang dengan Bank Jatim dan Matos, Kamis 1 April 2021. Kegiatan opening ceremony stand IKM Kota Malang dan penandatanganan naskah kerjasama antara Dekranasda Kota Malang dengan Bank Jatim dan Malang Town Square ini dihadiri langsung oleh Kepala Diskopindak Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM, pimpinan Bank Jatim Malang, Heri Setya Yuda, Pipi Trisyanti, Mall Direktur Malang Town Square, dan para anggota IKM serta undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan penampilan sebuah tarian dan sambutan Pipi Trisyanti, Mall Direktur Malang Town Square. Dalam sambutannya menyambut positif adanya UMKM dapat berjualan di mall yang kualitas produk tidak kalah dengan produk yang dijual di luar. Sementara dalam sambutannya, pimpinan Bank Jatim Malang mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Malang ke-107 dan Bank Jatim akan memfasilitasi IKM dan saat ini momen yang menjelang puasa dan Hari Raya dengan lokasi yang strategis berharap stand IKM bisa berkembang. Hal senada disampaikan Kepala Diskopindak Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM, berterima kasih kepada Bank Jatim dan Malang Town Square yang telah memfasilitasi dan memberikan tempat untuk IKM di Kota Malang yang saat ini sudah terfasilitasi sebanyak 25 stand berbagai produk, baik makanan, pakaian, dan lainnya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerjasama antara Bank Jatim, Dekranasda Kota Malang, dan juga Malang Town Square. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peresmian dengan pengguntingan pita di stand Bank Jatim dan IKM serta dilanjutkan dengan peninjauan beberapa stand IKM. Yang terfasilitasi saat ini kurang lebih 25 UMKM, tapi kita berupaya ke depan akan lebih banyak lagi UMKM yang akan kita fasilitasi. Jenisnya beragam ya Pak ya? Ya di banyak kuliner, fashion, kerajinan. Harapannya seperti apa Pak nanti ke depannya? Mungkin untuk UMKM lainnya? Mereka selama ini kan bisa jadi belum kepikiran bahwa mereka bisa jualan. Dengan adanya UMKM masuk di Kota Malang ini bisa mensupport UMKM lain
tetap bisa mall, berjualan di mall, dan sebetulnya tidak kalah produk mereka itu dengan produk-produk di luar. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107, pemerintah Kota Malang menggelar panjatan doa bersama lintas agama. Doa bersama lintas agama tersebut disampaikan untuk keamanan, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat Kota Malang. Panjatan doa lintas agama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 berlangsung pada Rabu malam. Hadir dalam panjatan lintas agama ini Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, SKPD, serta sejumlah tokoh agama. Sebelum panjatan doa disampaikan oleh masing-masing agama, terlebih dahulu Wali Kota Malang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama atas kebersamaan yang dibangun tersebut. Wali Kota juga berharap di ulang tahun ke-107 Kota Malang yang mengambil tema peduli dan berbagi, nantinya masyarakat Kota Malang akan saling bahu-membahu membantu satu sama lainnya untuk bangkit melawan wabah pandemi COVID-19. Sementara itu, usai pembukaan, kemudian panjatan dilaksanakan dengan dibagi ke beberapa ruangan sesuai keyakinan dari agama yang hadir. Untuk agama Islam, berlangsung di Masjid Baitur Rahman dan dipimpin oleh Ketua MUI Kota Malang. Sedangkan untuk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, melaksanakan panjatan doa masing-masing sesuai keyakinan di beberapa ruangan SKPD di Balai Kota Malang. Jadi saat ini ada keprihatinan sebetulnya sesungguhnya yang kami rasakan bahwa ancaman disintegrasi, ancaman dekadensi moral ya. Ini karena apa? Karena tidak adanya penguatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui ketika kita tidak ada penguatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sebetulnya tingkat kepedulian kita mesti berkurang karena hidup seakan-akan miliknya, tidak pernah memandang orang sebelah kanan kirinya. Yang kedua, merasa akunya semakin hari sekarang kan semakin tinggi ya, hujat menghujat dan seterusnya, maka kepedulian terhadap lingkungan juga berkurang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 yang jatuh setiap tanggal 1 April, Kamis pagi diperingati dengan menggelar upacara bendera. Upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang dan diikuti oleh Forkopimda, SKPD, anggota Dewan, TNI, Polri, dan Lurah se-Kota Malang. Di Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107, Kota Malang mendapat hadiah dengan meraih beberapa prestasi di tahun 2020 dan 2021. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 yang dipimpin oleh Wali Kota Malang, selain dihadiri oleh Porpimda, juga dihadiri oleh Wali Kota Batu, anggota Dewan, SKPD, TNI Polri, dan Lurah se-Kota Malang. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 tahun 2021, Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa dengan tema HUT Kota Malang yakni peduli dan berbagi, kita sama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19 sehingga ekonomi di Kota Malang kembali tumbuh. Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang e-commerce tengah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di tahun 2030 mendatang. Saat Pemkot Malang telah merampungkan beberapa pembangunan yakni Jembatan Kedung Kandang, Islamic Center, dan sejumlah pasar. Selain itu, pemerintah Kota Malang telah menganggarkan pembangunan Creative Center atau NCC untuk pelaku industri kreatif. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat Kota Malang sehingga di hari ulang tahunnya yang ke-107 tahun, Kota Malang mendapatkan beberapa kado indah berupa raihan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Sementara itu, selain upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 tahun, Wali Kota Malang juga melaunching pendataan keluarga tahun 2021 dengan simbolis kepada petugas yang melakukan pendataan kepada masyarakat Kota Malang. Ketika nilai-nilai ketuhanan dikuatkan, maka insya Allah nilai kemanusiaan dengan kepedulian mesti akan naik. Nah, sudah waktunya ya, kita saat ini sudah tidak ada istilahnya hujat menghujat ya, merasa paling hebat. Karena kehebatan kita kemarin sudah ditunjukkan ya. Sampai saat ini kita kena pandemi COVID-19 kan tidak ada yang bisa menyelesaikan. Bahwa tidak ada yang hebat itu hanya Tuhan. Maka kita harus peduli ya.
peduli kepada sesama. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang purna tugas atau pensiun, sebanyak 106 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima pembekalan pemantapan pensiun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batu. Pembekalan ini dimaksudkan agar ASN Pemkot Batu pensiun sehat dan bahagia dengan memiliki kegiatan di masa pensiun. Pensiun sehat dan bahagia memasuki masa batas usia pensiun atau BUP pada tahun 2022 mendatang. Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu menggelar pembekalan entrepreneurship wirausaha bagi 106 aparatur sipil negara Pemkot Batu yang memasuki masa purna tugas atau pensiun. Pembekalan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Batu. Pembekalan bagi 106 ASN yang memasuki masa pensiun ini dimaksudkan agar ASN memiliki bekal cara berwirausaha dengan baik dan berkelanjutan. Kepala BKPSDM Pemkot Batu, Dr. Andes Siswanto MM mengatakan, pembekalan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan, wirausaha, dan manajemen keuangan. Setelah pemantapan ini, nantinya akan dilanjutkan dengan pengenalan wirausaha dan studi banding, kemudian penjurusan sesuai minat, serta dilakukan pendampingan dan fasilitasi usaha sebelum akhirnya di-launching. Harapannya setelah pensiun, peserta tetap dapat melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis. Dari segi psikologis, kita siapkan menghadapi pensiun itu, makanya ini tagline-nya adalah pensiun sehat dan sejahtera. Dari psikologis ini kita undangkan itu seorang psikolog terkenal ya, yang monggo ibu-ibu untuk memberikan pengetahuan bagaimana secara mental menghadapi pensiun itu. Silakan pada saat pensiun itu tidak post power syndrome, tidak ibu-ibu seakan-akan dunia itu gelap lah wis. Yang kedua juga kita siapkan bagaimana sih memasuki usia tua itu dengan sehat. Ini kita hadirkan itu dokter spesialis dalam dari Rumah Sakit Karsawisata ya, untuk memberikan pembekalan apa yang harus dilakukan dalam rangka masa tua. Yang masa tua jenenge fisik ini kan sudah mulai tua sehingga kok koyo nom lah wis gitu ya gitu. Dalam pembekalan ini ada beberapa narasumber yang didatangkan, mulai dari narasumber terkait psikologi, narasumber dokter penyakit dalam, dan narasumber terkait berwirausaha. Dari total 106 ASN tersebut, yang paling banyak dari guru sekitar 50%. Rata-rata setiap tahunnya, 100 ASN Kota Batu memasuki masa pensiun, yang otomatis ASN Kota Batu berkurang setiap tahunnya dan perlu adanya penambahan ASN. Terkait itu, BKPSDM melakukan analisa jabatan melalui perekrutan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menyambut baik pembekalan ASN yang akan memasuki usia pensiun ini. Hasil dari evaluasi di pembekalan sebelumnya cukup bagus. Banyak ASN yang telah pensiun memiliki aktivitas baru dan penambahan income tersendiri bagi mereka. Dewanti menambahkan, pembekalan seperti ini sangat bagus karena meski sudah pensiun, mereka akan tetap beraktivitas sehingga tidak kaget dan mengalami post-power syndrome. Terlebih ASN yang sudah purna tugas masih bisa memberi manfaat bagi masyarakat, keluarga, dan dirinya sendiri. Untuk memulai talk show, baik. Saya akan memperkenalkan di sini di samping kanan saya adalah Dr. Astri Ulia Ramawati, spesialis penyakit dalam. Dr. Astri, assalamualaikum. Punya aktivitas baru apa kabar, yang akhirnya punya income ekonomi lagi walaupun luar biasa sekali. Dan psikolog kita kali ini adalah Ibu Amelia, Asisdai ada Mata pemasukan, ada dana pensiun Bu Amelia, Bu Amel yang atau setiap bulan. Tetapi ketika aktivitas yang sekarang ini umur 58 suka banget nih saya ya, Kak Amel. Baiklah, Kak Amel, kayak Ria Ines yang susah. Aktivitas yang manfaat ini kadang akhirnya membawa dampak yang negatif. Nah, ketika bapak yang pensiun beraktivitas, ceria segar ya. mereka masih mempunyai Dokter rasa Astri, kali ini kita nanti akan menggunakan sistem jadi. Yanto Yancong melaporkan.